Oke, welcome back to my channel. Channel Pro ICT yang tentunya akan membuat kamu lebih pro. Ya, di sini Katri akan menjelaskan masih tentang minggu lalu yang fungsi if ya, tetapi kali ini agak sedikit berbeda dari minggu lalu ya, yaitu tentang fungsi if ganda atau yang orang biasa bilang if majemuk ya. Nah, kalau minggu lalu itu masih levelnya masih ya masih di bawah, kali ini kita akan naik level, kita akan mengaplikasikan apa itu if ganda ya atau if majemuk. Nah, if ganda kita langsung saja ya. If ganda itu adalah fungsi logika dengan menggunakan lebih dari dua nilai atau dengan kata lain menggunakan kategori. Nah, di sini ya. Ini yang kita harus pahami baik-baik. Kita menggunakan kategori. Apa bedanya dengan if tunggal? Kalau if tunggal kita hanya masukkan satu kali fungsi logika di Microsoft Excel ya. Nah, Katri ingatkan kembali kalau mau menguasai fungsi if, berarti kita harus menguasai apa yang namanya operator perbandingan ya. Nah, tanda-tanda simbol matematika ini Katri sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian belum paham, silahkan buka kembali apa itu operator perbandingan. Oke, kita langsung masuk di tutorial untuk if ganda ya. If ganda atau if majemuk. Nah, if ganda atau if majemuk itu adalah salah satu fungsi logika di dalam Microsoft Excel yang kita bisa gunakan untuk mengkategorikan suatu nilai atau suatu data yang kita punyai ya. Nah, misalkan apa? Misalkan kategori tinggi badan, berat badan. Tapi di sini eh, Katri mau kasih yang lain, yakni kita akan mengkategorikan IQ ya. Kalian pasti pernah dengar ya, tes IQ, tes intelektual ya, intelektual seseorang gitu ya. Jadi kalian di kategori apa nih? Gitu. Nah, kategori dari IQ sendiri ini kita dapatkan di situs resmi ya, situs resminya di IQ Comparison Site ya. Ini adalah kategori yang akan kita pakai. Kita akan masukkan rumus di sini sehingga kita tidak usah tulis satu-satu nih. Misalkan 78, kita lihat di sini apa? Borderline. Kita mulai tulis borderline. Nah, gak usah kayak gitu. Kita harus satu-satu, tetapi kita mau autofill semuanya, kita cukup masukkan rumusnya sekali aja. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini tentunya ada nomor, ada juga inisial nama ya. Nama ini bukan nama yang sesungguhnya, tetapi cuma inisial namanya saja ya. Soalnya nama seseorang itu adalah privasi ya, dan kita tidak boleh ganggu. Ini hanya sebagai contoh, sebagai pembelajaran, sehingga uh, kita berfokusnya bukan kepada orangnya, tetapi kepada caranya kita memasukkan rumus if ganda atau if majemuk tadi. Nah, oke, IQ-nya juga Katri masukkan sendiri-sendiri ya, random ya, angkanya ini random. Cuma kita mau lihat kategorinya. Oke, kita langsung saja. Katri bilang tadi if ganda itu dimasukkan rumus if-nya itu lebih dari satu. Artinya nanti akan ada banyak rumus if yang akan kita masukkan bertumpuk-tumpuk. Oke. Silahkan konsentrasi, perhatikan dengan baik ya. Di sini sudah ada kategori untuk IQ ya. Ketika IQ-nya 69 atau ke bawah itu extremely low ya, sangat rendah. Nah, 70 sampai 79 itu borderline atau batas ya. 80 sampai 89 itu rata-rata rendah ya. Oke, secara di bawah rata-rata ya, kalau istilah Indonesianya di bawah rata-rata. Kalau 90 sampai 109 itu rata-rata.
kemudian 109 sampai 119 itu di atas rata-rata, 120 sampai 129 itu superior, ya. Terus 130 ke atas itu very superior atau biasa kita kenal dengan orang-orang yang jenius gitu. Oke, kita mulai. Kita masukkan fungsi if sama dengan if buka kurung, klik di sel di mana angka IQ berada, C3 ya, sel C3 lebih besar. Nah, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Yang kita ambil adalah batas angka yang paling kecil, ya. Angka yang paling kecil. Jadi angka yang di sebelah kiri ya, 130, 120, 109, 90, 80, 70 itu yang akan kita jadikan. Kenapa kita pakai itu? Karena kita di sini menggunakan tandanya tanda lebih besar. Maka ini kan seperti ini contoh yang pertama 130 and above. Berarti 130 atau ke atas. Maka fungsi logikanya C3 ini di kalau lebih dari 130. Nah, C3 lebih besar 130 itu adalah logical testnya, ya. Apa itu logical test? Value if true, value if false itu Kak sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Langsung itu logical testnya kita masukkan tanda koma. Nah, hati-hati, Kak ingatkan kembali kalau di komputer kalian pakainya tanda titik koma atau ya ada yang titik koma, ada yang titik dua, ada yang koma ya. Itu kalian ikuti. Tidak boleh ikuti Katri karena komputernya Katri ini pakainya tanda koma setelah logical test. Oke. Nah, kita lanjut lagi. If C3 lebih besar 130, kategorinya apa di sini? Very superior. Kita ketik tanda kutip very superior. Nah, oke, tanda koma lagi. Tidak usah ditutup kurung, langsung fungsi if lagi. Buka kurung, klik lagi. Klik lagi di kotak IQ. Di sel C3 lagi. Kita masukkan logical test untuk kategori yang kedua. Lebih besar 120, tanda kutip superior. Oke, koma lagi. If lagi. If buka kurung. Ingat setelah if selalu buka kurung dan klik tanda selnya. Sel angka yang akan kita masukkan di dalam logical test ya. Kita masukkan kategori yang ketiga, high average ya. If C3 lebih besar 109, tanda petik high average. If lagi. Buka kurung, klik lagi, lebih besar 90. Dia tidak akan ada batasnya ya, jadi kita harus memasukkan semuanya, semua kategori yang ada. Tanda petik lagi, average. Koma lagi, if. Kurung. Udah kategori keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kategori yang ke-6 ya. C3 kalau lebih besar dari 80, low average.
Kategori yang ke-7, if C3 lagi 70, borderline. Nah, untuk yang terakhir kita tidak usah masukkan if-nya lagi karena semua kategori 1 sampai 6 kita sudah masukkan ya, sudah masukkan if. Itu berarti tanda yang paling bawah atau 69 and below ini tidak usah dimasukkan fungsi if, langsung dimasukkan kategorinya. Kenapa? Karena dia merupakan value if false. Jadi semuanya ini value if true kecuali yang value if false-nya itu extremely low ya. Extremely low. Setelah itu tanda kurung ya. Sebelum di enter Pak Katri jelaskan lagi ya. Dalam memasukkan fungsi if jangan pernah memasukkan dengan salah ya, harus hati-hati ya. Tanda spasi itu dimasukkan ketika menggunakan tanda kutip seperti ini. Karena ini menunjukkan kategorinya ya. Jadi boleh dispasi. Tetapi selama kalian tidak menggunakan tanda kutip, tidak boleh menggunakan spasi ya. Gitu. Seperti ini. If langsung koma, langsung if lagi. Tidak boleh habis koma ini kita spasi gini, nanti akan error. Gitu ya. Jadi tidak boleh spasi kecuali seperti ini. Very superior. Ini kan ada spasi. High average. Kalau sudah dilindungi tanda kutip seperti ini, maka dia tidak akan error. Seperti itu ya. Oke, setelah tanda kurung yang terakhir kita tinggal enter saja ya. Kita tinggal enter. Sorry ya, ini iklannya muncul terus ya. Kita enter. Nah, ketika muncul kotak dialog begini, tidak usah takut karena ini hanya memastikan kita untuk memperbaiki ya. Dia menambahkan tanda tutup kurung sebanyak fungsi if yang kita masukkan tadi. Oke, kita langsung yes saja. Oke. Hasilnya apa? Kita mendapatkan kategori borderline untuk AA ya. Inisial nama AA dia borderline. Kenapa? Karena IQ-nya 78. Menurut kategori ini angka 78 itu berada di antara angka 70 sampai 79. Maka kategorinya borderline. Kalau sudah jadi satu, kita tinggal tidak usah susah-susah membuat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita tinggal autofill ya, autofill ke bawah. Sip. Nah, seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan semua datanya. Kita hanya memasukkan rumus sekali saja dan kita langsung mendapatkan datanya semua. Ya, bedanya dari if tunggal. Perhatikan baik-baik, ini lebih dari satu if ya. Ini if yang pertama. Ini if yang kedua. Ya, if yang ketiga. Sampai berapa kategori di sini? Ya, kecuali kategori yang terakhir kita tidak masukkan fungsi if-nya. Kita tidak masukkan fungsi if-nya. Itulah kenapa disebut if majemuk atau if ganda, atau ada juga yang bilang ini adalah if bertumpuk. Nah, segitu saja dulu pembelajaran kita hari ini. Oke, thank you for watching. Salam Pro.